mukjizat kan nyata. Ku takkan berhenti. Satu kali lagi dengan iman percaya katakan, tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mukjizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Ku takkan berhenti percaya. Ku takkan berhenti percaya. Karena kami tahu Engkau Allah yang hidup, maka mukjizat seperti terus terjadi dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Tidak sedikit pun kami meragukan tentang kebaikan Tuhan, sebab keberadaan kami pagi hari ini itu bukti penyertaan dan kasih-Mu bagi kami. Kami sudah menaikkan pujian dan hormat kami kepada Tuhan. Kiranya Engkau berkenan menerima menjadi ukupan yang harum bagimu. Sekarang kami seluruh umat-Mu kembali bersedia untuk diajar dibentuk Tuhan melalui firman-Mu. Berbicaralah Tuhan melalui hamba-Mu. Kiranya setiap firman yang kami dengar hari ini, harapan dari tempat maha tinggi turunlah bagi kami, memampukan kami mengerti firman-Mu. Urapi juga hamba-Mu, Tuhan pakai dia supaya apa yang disampaikannya hanya Yesus Kristus Tuhanlah yang dipermuliakan. Bagimu hormat kami kekal selamanya, dalam nama Tuhan Yesus Gembala kami yang baik. Kami bersyukur dan berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Wow, luar biasa hari ini kita kedatangan beberapa teman dari gereja Bethel Indonesia Kingdom of Love yang ada di Balikpapan. Balikpapan ya namanya ya. Iya, yang digembalakan Bapak Evikson Sinaga. Selamat datang. Kami senang menyambut Bapak sekalian untuk beribadah bersama-sama. Nah, hari ini saya ingin menyampaikan satu tema bagian firman Tuhan yang penting dalam situasi saat-saat seperti sekarang ini. Bagaimana kita menjadi manusia terhadap sesama. Satu tema yang mungkin kita bertanya, kok menjadi manusia, Pak? Apa kita ini belum manusia? Kok menjadi manusia, Pak? Sejak diciptakan kita ini sudah manusia. Oke? Tetapi kita harus mengerti manusia itu seperti apa dan bagaimana. Maka saya ingin mengajak kita untuk bersama-sama melihat Alkitab kita di dalam Lukas pasalnya yang ke-10. Injil Lukas pasal 10 kita akan lihat bersama-sama. Saya akan bacakan bagi kita dengan suara yang keras. Injil Lukas pasal 10 mulai ayatnya yang ke-25 sampai dengan ayatnya yang ke-37. Dengan judul perikop orang Samaria yang murah hati. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati."
Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu, ia melihat orang itu tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu, ketika ia melihat orang itu ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama, ini kata Yesus ya, sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Lalu orang Yahudi itu, maksud saya ahli Taurat itu berkata, jawab orang itu, orang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tentu kita tidak asing mendengar cerita dan perumpamaan yang Yesus sampaikan dalam perikop ini, di mana ketika ada seorang yang turun dari Yerusalem, ini orang Yahudi, kemungkinan kalau turun dari Yerusalem itu dia habis beribadah, selesai beribadah. Karena Yerusalem itu tempatnya di atas dan Yeriko itu turun ke bawah. Lalu dia dirampok oleh para penyamun, bukan hanya dirampok dan dipukuli sampai setengah mati. Nah lewatlah imam itu seperti saya memimpin di rumah Tuhan di Bait Allah, dia melihat orang itu tapi melewati dari seberang meninggalkan orang itu. Lalu yang kedua ada orang Lewi melihat juga melewati dari seberang meninggalkan orang itu. Nah yang ketiga datanglah orang Samaria karena dia sedang berjalan ke tempat itu. Waktu dia melihat dia justru tergerak hatinya. Orang Samaria ini adalah orang yang dianggap kafir oleh orang-orang Yahudi. Mereka tidak mau bergaul, mereka tidak mau berteman, bahkan bersentuhannya pun tidak. Orang Yahudi itu kalau dia pergi ke satu tempat, dia nggak mau melintasi Samaria. Lebih baik dia berputar sedikit lebih jauh daripada harus melewati tempat itu. Sampai sebegitu ngerinya orang-orang Yahudi ini memandang orang-orang Samaria. Tapi justru orang Samaria yang dianggap kafir, yang dijauhi dan tidak dianggap sebagai teman sama sekali, justru dialah yang tergerak hatinya melihat orang Yahudi yang terkapar, melihat orang Yahudi yang setengah mati ini. Lalu dia menaikkan ke atas keledainya, membawa ke tempat penginapan dan dia merawatnya. Artinya malam itu dia ikut nginap dengan orang Yahudi karena dia merawatnya, maka keesokan paginya dia pergi, tetapi dia meninggalkan 2 dinar kepada pemilik penginapan. Dia bilang begini, rawat orang ini, nanti kalau kurang aku datang lagi, aku bayar semua. Maka Tuhan berkata, dari 3 orang ini siapakah sesamamu? Oke, saya mau menyegarkan saja tentang itu. Next kita akan lihat. Mengapa saya katakan menjadi manusia? Sebab kita harus sadar siapa sih manusia itu. Manusia menurut Alkitab adalah makhluk yang diciptakan Allah mulia, diambil dari debu tanah, kemudian didesain segambar dengan Allah, kemudian dihembuskan nafas Allah, maka dia hidup. Tetapi manusia yang makhluk mulia ini adalah makhluk yang mengerti rencana Allah, yang memahami rancangan Tuhan. Apakah manusia itu hanya sekedar lahir jadi bayi, kemudian jadi anak-anak, remaja, kemudian dewasa, muda, tua, pikun, lalu mati? Cuman begitu doang? Saya pernah katakan kalau siklus manusia seperti ini tidak ubahnya seperti binatang. Karena binatang lahir, aku ini, who am I? Aku ini Tuhan. Kan pemazmur aja masih mempertanyakan tentang dirinya. Siapa aku ini?
Maka yang pertama manusia itu harus mengenali dirinya. Next, kita akan lihat. Saudara yang dikasih Tuhan, manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh itu adalah ini. Kuping, mata, seluruh tubuh ini. Yang kedua ada roh. Dan di tengah-tengah manusia itu, ya, di tengah-tengah artinya dalam keutuhan manusia ini ada jiwa. Jiwa itu bicara pikiran, perasaan, dan kehendak. Maka manusia ini harus memperhatikan ketiga hal ini dengan baik. Jangan sampai ada salah satu yang ditelantarkan. Kalau manusia itu hanya hidup, berbicara, atau dia hanya mikirkan tentang tubuh, bagaimana aku makan, kawin, mengawinkan, makan lagi, kawin, mengawinkan, itu nggak ada bedanya sama binatang. Kalau manusia hanya memikirkan tentang roh, maka dia itu menjadi manusia yang tidak mendarat di bumi, tidak bisa menjadi berkat, dia itu lebih cocok jadi malaikat. Kalau manusia hanya memperhatikan tentang jiwa, karena jiwa itu ada pikiran, perasaan, kehendak, maka pikiran kita ini yang utama, perasaan kita ini yang diutamakan, kehendak kita ini yang tercapai. Kita nggak bisa jadi berkat bagi orang lain. Maka saya katakan harus secara utuh kita memahami tubuh, jiwa, dan roh. Dan tidak boleh ada yang disepelekan. Next, kita akan lihat. Oh, sebentar. Hidup kita saat ini hasil dari pengalaman masa lalu. Saya pernah jelaskan begini, Juan Huta Barat hari ini, berdiri sekarang ini dengan apa yang ada padaku, Anda kenal, ini hasil produk masa lalu saya. Saya dibentuk dari keluarga seperti apa? Saya sekolah di mana, saya bergereja, bermasyarakat, bergaul dengan siapa, inilah Juan Huta Barat itu. Maka pengalaman masa lalu itu membentuk hidup kita hari ini. Ya, jadi hati-hati dengan setiap apa yang kau kerjakan, karena segala sesuatu yang Anda kerjakan itu akan menjadikan kebiasaan, dan kebiasaan itu akan menjadi karaktermu. Oke, next. Manusia secara utuh, manusia harus memahami dirinya. Maka dalam diri manusia itu ada yang disebut dengan empati. Empati itu tidak sama dengan simpati. Simpati itu gini, ada orang susah, dia ikut merasakan kesusahannya. Iya ya, aku sedih, aku turut prihatin. Berhenti sampai di situ. Kalau empati tidak, dia bukan hanya ikut merasakan, tetapi dia ingin mengurangi penderitaan. Dia turut untuk terlibat di dalam kesulitan orang lain. Jadi manusia ini diciptakan oleh Allah, segambar dengan Allah, itu memiliki kecenderungan untuk mengasihi sesama. Sesadis apapun manusia, bahkan kalau dikatakan pembunuh berdarah dingin pun, sebenarnya ada kasih dalam dirinya. Pasti ada. Karena dia diciptakan segambar dengan Allah. Ya. Tetapi kenapa manusia tidak bisa berempati? Nah, itu yang saya katakan belum menjadi manusia seutuhnya. Maka manusia yang seutuhnya lah yang bisa menjadikan sesama itu, orang lain itu menjadi sesama baginya. Terus yang kedua, next. Dalam diri manusia itu ada rasa malu. Siapa yang gak punya malu? Maka Anda menjadi malu-maluin. Betul ya? Semua kita punya rasa malu. Tetapi seharusnya rasa malu itu membuat kita mengerti tentang apa yang baik dan apa yang tidak baik. Rasa malu itu membuat kita mengerti tentang moralitas. Jadi kita malu kalau melakukan sesuatu yang jahat. Kita malu kalau kita tidak punya peran, kita tidak punya sedikit pun andil bagi kesulitan orang lain, bagi penderitaan orang lain. Rasa malu itu penting sekali untuk kita perhatikan baik-baik. Yang ketiga, next. Dalam diri manusia itu ada kerendahan hati seharusnya. Jadi orang yang sombong, orang yang angkuh itu adalah orang yang tidak mengakui Allah sumber dari segala-galanya. Orang yang rendah hati itu bisa jadi sayap. Jadi kerendahan hati itu menjadi sayap, dua sayap begini, yang bisa mengangkatnya tinggi.
Jadi kalau dia naik, dia nggak perlu gembor-gembor. Kalau dia naik, dia nggak perlu banyak bicara. Kalau dia naik, dia juga tidak perlu membuktikan bahwa ini hasil usahaku, ini karena kemampuanku, ini karena kerja kerasku. No, orang yang rendah hati selalu mengembalikan segala kemuliaan hanya kepada Tuhan. Makanya jangan sombong deh, saya udah kapok jadi orang sombong deh. Kan saya bilang ya di beberapa kali status saya di Facebook, izinkan aku untuk begini begitu karena aku tidak sombong lagi. Orang ketawa ya dengarnya ya, tapi saya berjuang untuk itu. Sebab orang sombong itu gak akan pernah diperkenan Tuhan. Itu salah satu kebencian Tuhan yang akan membuat dia tidak akan memberkati kita. Saya nggak sombong Pak, tunggu dulu. Mungkin Anda tidak terlihat sombong, tapi ada keangkuhan dalam dirimu. Oh, aku itu. Dalam hatimu, engkau menunjuk semua kepada diri. Itu berbahaya sekali. Dan yang keempat, next. Dalam diri manusia yang seutuhnya, dia seharusnya mengerti kebenaran. Dan bukan hanya mengerti, dia harus menghidupi kebenaran. Kebenaran itu secara universal semua orang tahulah. Ya, kalau dibilang kebenaran itu kan menjadi relatif. Oke. Apakah membunuh itu relatif? Oh, relatif dong, Pak. Kalau kita diperhadapkan dengan orang yang membunuh kita, bagusan kita dibunuh atau membunuh? Itu lain lagi maksud saya. Kalau saya sih milih dibunuh atau membunuh, saya pilih bunuh. Ini pada ngantuk atau apa sih ya? Kok? Kenapa? Anda kenapa ini? Hah? Masih bersama dengan saya? Amin, puji Tuhan. Ya, tinggalkan kegelisahanmu dulu. Kita datang kepada Tuhan. Amin. Jadi kita harus semangat. Jadi lupa nih saya ngomong apa tadi itu. Hah? Ya, membunuh atau dibunuh? Ya saya bunuh dong. Kalau zaman perang begini, gimana? Ada orang mau menembak kita atau kita menembak? Ya kita tembak lah. Itu lain lagi maksudnya. Tetapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang namanya membunuh, semua orang mengatakan itu tidak baik. Itu tidak benar, itu tidak dibenarkan. Mencuri, mana ada orang mencuri baik? Lihat situasinya dong Pak. Robin Hood misalkan, dia kan mencuri untuk kebaikan. Sorry Pak, saya salah. Robin Hood tahu ya, orang yang mencuri tetapi curiannya itu dia mencuri orang kaya. Dia bagi-bagi kepada orang miskin. Saya nggak ngomongin itu. Yang saya tanya, mencuri itu pasti tidak baik. Secara umum semua orang tahu. Tetapi mengapa orang masih ada yang membunuh? Mengapa orang masih ada yang mencuri? Mengapa banyak orang masih menganiaya dan sebagainya? Karena dia tidak mengerti hakikatnya sebagai manusia. Yang seharusnya menghidupi kebenaran. Oke, next kita lihat. Kita kembali kepada apa yang menjadi percakapan antara ahli Taurat dan Tuhan Yesus. Sebenarnya waktu di ayat 27 Tuhan bilang begini, apa yang kau baca di Tauratmu itu? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, kasihilah sesama manusia. Jawabmu sudah benar, lakukanlah. Harusnya di situ udah stop percakapannya. Karena Yesus sudah mengatakan apa yang harusnya dilakukan. Namun ahli Taurat ini masih mencari pembenaran. Saya rasa ini pun gak salah. Dia ngomong begini bukan mengada-ngada. Waktu dia tanya begini, ya ahli Taurat berkata, dan siapakah sesamaku itu? Bagi orang Yahudi sesama itu seperti apa? Next kita lihat. Bagi orang Yahudi sesama itu kalau dia sedarah. Bagi orang Yahudi sesama itu kalau dia sebangsa. Bagi orang Yahudi sesama itu kalau dia sekepercayaan, seagama. Kalau enggak, dia bukan sesamaku. Jadi ahli Taurat ngomong begini punya alasan, bukan sembarangan, bukan mengada-ngada. Saya katakan begini, orang Yahudi itu
kalau tidak sebangsa, kalau dia tidak sedarah, dia tidak sekepercayaan, melihat orang terkapar sampai mau mati pun, dia tidak berkewajiban untuk nolong. Nggak ada masalah di situ. Karena memang konsep mereka sesama itu ini. Jadi wajar kalau tadi imam itu pemimpin di Bait Allah loh, bukan main-main. Dia turun. Kalau bicara turun itu dari Yerusalem ke Yeriko, berarti dia baru menyelesaikan ibadah. Melihat orang terkapar, dia nyebrang. Ninggalin orang terkapar. Dia bukan sesamaku. Apa begitu? Enggak juga. Yang terkapar ini orang Yahudi. Bukan orang lain. Baca Alkitab. Bukan orang Samaria, bukan suku lain. Berarti memang dia menjadi rohaniwan, dia menjadi pemimpin dalam rumah Allah, bait Allah, tetapi dia bukan pelaku kebenaran. Kan banyak orang-orang sekarang ini ya, terlibat dalam pekerjaan Tuhan, aktif dalam pelayanan, doanya rajin, kalau ngomongin firman, tetapi kalau bicara penderitaan orang, itu urusanmu, bukan urusanku. Uruslah dirimu, akan kurus diriku sendiri. Nah ini. Nggak mungkin kita bisa mengasihi Tuhan tanpa kita mengasihi sesama. Tidak mungkin. Aku mengasihi Engkau, Yesus. Orang lain susah, emang gue pikirin. Nggak bisa. Salib itu berbicara yang vertikal dan horizontal. Kalau kita cinta Tuhan, kita pasti mengasihi sesama. Automatically, tidak bisa tidak. Maka saya heran dengan pemimpin-pemimpin dalam bait Allah ini. Orang-orang yang sibuk dalam pelayanan di bait Allah. Yang terkapar ini bukan orang lain. Kalau dia bukan saudara, tidak sebangsa, tidak seagama, itu prinsip mereka. Ini orang Yahudi loh yang terkapar. Toh mereka nggak peduli. Artinya, bicara soal kebenaran, belum tentu dia pelaku kebenaran itu. Ngomong begini kan gampang, berkhotbah begini kan gampang. Semua orang hampir bisa ngomong tentang firman. Tapi prakteknya yang tidak mudah. Maka pergumulan kami para hamba-hamba Tuhan ini adalah mengerjakan apa yang kami khotbahkan. Itu dia. Udah paham di sini ya? Jadi sebenarnya kita melihat bahwa mereka itu bukanlah manusia bagi sesama. Next, perhatikan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, siapakah sesamaku, kata ahli Taurat ini, sebenarnya ini pertanyaan salah. Salah pertanyaan ini. Karena sudah dijawab Yesus di ayat 27, kasihlah Tuhan Allahmu, kasihlah sesamamu, maka sesama itu siapa saja. Persoalannya adalah kita tidak tergerak oleh belas kasihan penderitaan yang terjadi di sekitar kita. Itu dia. Kita nggak peduli dengan penderitaan orang di sekitar kita, itu dia. Maka ahli Taurat ini sedang mencari pembenaran. Siapakah sesamaku? Saudara, penderitaan itu ada di mana-mana. Penderitaan itu tidak ada habis-habisnya. Sampai kapanpun dunia ini akan berakhir, penderitaan itu pasti ada. Mengapa? Sebab penderitaan juga menjadi alat Tuhan bagi manusia supaya mereka mengerti keterbatasannya, mengerti bahwa dia harus bergantung kepada Allah, mengerti penderitaan itu membuat kadang-kala manusia itu berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Jadi kalau Allah mengizinkan penderitaan bukan dalam rangka menyakiti, apalagi memusnahkan, tetapi untuk membuat manusia berbalik dari jalan yang jahat. Makanya penderitaan itu pasti ada di mana-mana. Pasti ada sampai kapan. Lalu bagaimana sikap kita? Next kita akan lihat. Melihat penderitaan orang lain harusnya kita tergerak. Bukan cuman, saya prihatin dengan penderitaanmu.
kiranya Tuhan menolong engkau. Aku berdoa kiranya ada cara Tuhan untuk memberkati engkau. Padahal di kantongnya ada duit. Salah itu. Orang lapar yang kita jumpai, berkali-kali saya bilang itu gak butuh doa, dia butuh uangmu. Buka dompetmu, kasih uangnya, suruh dia beli makanan. Itu pertolongan yang benar. Bukannya kau sudah lapar tidak makan berapa lama, 3 bulan. Subhanallah. Aku prihatin dengan keadaan. Kalau gitu mari kita berdoa. Kiranya Tuhan membuat engkau menjadi kenyang. Kenyang dan kenyang. Ini 2 orang gila ya. Kiranya ada tangan Tuhan melalui tangan-tangan yang lain untuk memberkati engkau. Di kantongnya ada duit. Ini orang sakit. Maka orang-orang seperti inilah yang selalu mencari pembenaran dan berkata, siapa sesamaku? Saudara, kita harus lihat penderitaan itu adalah seharusnya juga menjadi bagian dalam hidup kita untuk kita bisa meringankan kesulitan orang lain. Next, kita akan lihat. Ini seorang Yahudi. Emmanuel Levinas ini bukan orang Kristen. Kristen dengan Yahudi beda. Orang Yahudi berhenti cuma sampai di perjanjian lama. Orang Kristen ngelanjutin ke perjanjian baru. Di mana Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Orang Yahudi gak percaya. Sampai sekarang gak. Bahkan mereka itu melihat orang Kristen ini sebagai sesuatu yang konyol, yang bodoh, anak tukang kayu dijadiin Tuhan gitu. Saya ke Israel gitu ya. Mereka sih sebenarnya menghormati orang. Menurut saya menghormati orang Kristen karena mereka itu mendatangkan devisa. Kan tur ya. Banyak gitu ya. Mendatangkan uang itu. Tapi sebenarnya mereka ketawa. Kok anak tukang kayu jadi Tuhan ya? Oto naik kayak begitu loh. Mereka kenal Yesus itu siapa. Gitu loh. Makanya mereka berhenti sampai di perjanjian lama. Dan kita mencuri kitab mereka. Orang Kristen. Gak nanya dulu kan. Boleh kami pakai kan gak kayak begitu ya. Nah ini Emmanuel Levinas ini seorang yang gak percaya kepada Yesus sebagai Tuhan. Yang mengajarkan tentang kasih dan sebagainya. Justru dia ngomong begini. Untuk apa aku hidup kalau di luar sana masih ada orang-orang menderita. Kalau di luar sana masih banyak penderitaan. Hebat. Dia punya kepedulian. Dia punya etika yang tinggi. Dia punya kasih yang luar biasa. Sementara orang-orang Kristen sebaliknya. Untuk apa aku hidup kalau aku harus menderita? Kan selalu tertuju pada dirinya. Kita harus pertanyakan tentang itu. Saudara, yang namanya menderita itu kita gantian loh. Sekarang kalau Anda tidak dalam persoalan, Anda tidak dalam kesulitan, Anda tidak sedang menderita, Anda mungkin sedang di atas. Mungkin saya di bawah. Tapi ingat, hidup ini berputar. Kan saya jelaskan beberapa minggu yang lalu, nggak ada hidup ini yang flat, terus di atas, itu pun jadi nggak enak, itu pun jadi tidak menarik, itu pun membuat kita tidak bergairah. Hidup ini naik turun, makanya waktu di bawah, serulah, ingatlah pada Tuhan. Waktu di atas, jangan lupa diri. Kalau Anda sekarang dalam menderita, nggak apa-apa, itu gantian loh Bapak Ibu. Gantian. Gak ada orang yang terus hidupnya sukacita, nanti menghadapi masalah. Sudah gak apa-apa. Makanya kita harus ingat sebagai sesama ketika orang dalam penderitaan, mari menjadi tangan Tuhan yang terulur bagi mereka. Mari menjadi kepanjangan Tuhan yang mengasihi mereka. Sekecil apapun tindakan kita dalam bentuk kasih, untuk meringankan kesulitan orang lain, itu pasti adalah kerinduan hati Tuhan. Makanya mari kita belajar ya Bapak Ibu ya.
Saya udah bilang gini, jadi orang Kristen tuh nggak boleh pelit. Orang pelit itu masuk neraka paling jahanam. Ah, Bapak ini ada-ada saja. Loh, Alkitab yang ngomong. Orang pelit itu orang kikir disejajarkan pemburit, penjina, pemabuk. Orang-orang seperti ini tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saya aja enek lihat orang pelit. Orang pelit aja nggak mau bergaul sama orang pelit. Lalu orang pelit tempatnya di mana? Neraka paling dalam. Kalau saya kenal nanti dalam hidup saya berjumpa dengan orang pelit masuk surga, saya akan komplain sama malaikat. Kat, nih salah nih. You salah. Buang orang ini, buang. Malaikat bilang, oh iya Pak, sorry Pak Pendeta. Saya salah ini. Mari kau si pelit, masuk kok. Buang. Jangan pelit lah. Perhatikan Yesus, kemanapun dia pergi, dia pasti mengajar. Tetapi tidak lupa, dia selalu tergerak hatinya oleh belas kasihan. Tergerak oleh belas kasihan itulah yang membuat Yesus melakukan tindakan. Bukan cuma ikut bersimpati, tetapi orang lapar diberinya makan, orang sakit disembuhkannya, bahkan orang mati dibangkitkannya. Itulah yang disebut tergerak oleh belas kasihan. Beda ya, tergerak oleh belas kasihan dengan kasihan loh dia. Mengasihi orang itu karena kasihan lah dia, aku kasihan lah ya, pokoknya aku ya kasihan. Beda, kita menempatkan orang itu di bawah kita. Kalau kita tergerak oleh belas kasihan, kita akan sejajar. Kita tidak melakukan tindakan kebaikan oleh karena faktor-faktor lain, kecuali memang kasih itu sendiri. Makanya kenapa ada orang berbuat baik, tindakan kasih ya, misalkan orang lapar, orang miskin, dikirimin sembako gitu ya. Tapi tunggu ya, foto dulu ya, dikasih begini, foto dulu, cekrek, diupload ke media sosial. Karena dia merasa dia lebih tinggi dari yang dikasih. Kalau orang tergerak hatinya oleh belas kasihan, dia tidak akan melakukan itu. Kemarin saya bilang begini, dalam situasi COVID yang sangat membuat orang menderita, orang-orang begitu, udahlah biarin gak apa-apa lah, whatever tentang motivasi gak apa-apa lah, memang orang sedang menderita. Tapi sebenarnya orang yang tergerak oleh belas kasihan, dia akan melihat orang ini butuh pertolongan. Dan aku tidak perlu harus membuat pengumuman di sana sini bahwa aku sudah meringankan penderitaan mereka. Gak harus begitu. Gak harus begitu. Ya. Tapi masih lebih lumayan ya orang yang berbuat sekalipun dia ngasih tahu daripada dia gak bikin apa-apa tapi congornya paling gede, bacotnya paling matiin ini yang begini. Kalau kau jadi Tuhan, kau matiin itu. Udah pelit, ngomongnya paling gede. Ini radio rusak ini. Makanya gini ya, kalau saya jemaat yang punya kasih kepedulian ya, saya akan taruh hormat kepada mereka. Ini udah gak ngasih apa-apa tapi ngomongin di belakang, aduh radio rusak banget dah. Beberapa waktu yang lalu ada jemaat di sini ngomong, ya dia gak nyinggung saya sih, tapi ngomongnya gini, pendeta gak punya kasih, hanya peduli kepada orang-orang kaya. Kalau orang miskin gak dipikirkan, gak didatengin. Ini kan orang berjemaat di sini. Walau gak nyebut nama saya kan pasti tertuju kepada saya. Wah, Bu Gem kan tahu sendiri kan. Putar pernah jadi orang ini. Ku jawab aja ini. Statusnya di Facebook. Japrilah dia. Tanya sama dia. Yang orang kaya di jemaat kita siapa? Di sini yang saya anggap ya, sorry ya, tidak merendahkan yang lain. Masih Pak Sitomorang, Ibu Sondang lah. Yang kontribusinya besar bagi pekerjaan Tuhan ini. Yang kalau saya dalam kesulitan dia bantu, dia pikirin.
Kemarin saya sakit aja dibeliin sekeranjang apa itu, buah-buahan segala macam. Dia datengin saya. Anda enggak kan? Oh Pak, sakit. Matinya kapan? Jangan-jangan begitu pikiran. Enggak. Mungkin enggak begitu. Tapi Anda pernah mikir enggak? Enggak ada. Cuma mereka yang punya pedulian begitu. Bahkan kami dikejar loh, dia datang ke gereja kami enggak ada, dikejar ke tempat kami. Untuk memberikan ini supaya gembalaku sehat, pendetaku baik-baik. Nggak pernah ngomong apa-apa itu. Coba tanya sama mereka, pernah nggak saya sering mendatangi mereka lebih daripada kalian? Nggak pernah. Sampai pas semua orang ini pernah sekali waktu dia ini kan sakit hati sama saya. Orang tuanya sampai sakit, dirawat di rumahnya, sampai meninggal saya nggak datang-datang. Tuh, tanya. Kok bisa sih tega dibilang saya hanya peduli sama orang kaya, yang kaya sopo. Tapi ya sudahlah. Saya berpikir itulah bagian dari radio rusak. Jadi kalau Anda begitu tuh, pasti saya anggap radio rusak. Saya malah menganjurkan bila perlu cari gereja lain. Toh kita gembalakan juga, gak berubah-berubah. Saya ini maaf ya, saya ini bukan pendeta yang mengumpulin jemaat. Aduh gampang banget jemaat di sini, gampang banget. Ini mau penuh nih, gampang banget. Kan Anda sudah tahu, selama ini kan gereja kita ini penuh. Sampai 3 kali ibadah kan, gampang. Saya undang aja misalkan Victor Huta Barat. Kalau ini nggak rame, iris kuping saya nih. Wong saya undang Jack Marpau aja hampir rubuh ini. Sampai saya bilang, aduh banyak amat nih. Aduh, suruh pulang. Nggak nampung. Gampang lah. Saya kasih sembako. Bikin ini, bikin itu, datang itu. Saya nggak ngumpulin orang begituan, saya ngumpulin orang yang mencari Tuhan dan mengasihi Tuhan. Sebab saya juga sangat serius dalam penggembalaan ini. Lihat khotbahku ini aku persiapkan berhari-hari, dengerin ini, baca ini, dan aku berdoa supaya semua kita bertumbuh, mengenal Yesus dengan baik. Jadi saya juga nggak boleh pusing-pusing amat, mau datang apa enggak. Bahkan saya arahkan yang udah jauh-jauh gini, jauh sekali loh tempatmu. Udah jangan di sini aja ibadahnya tempat lain. Coba. Tanya mereka. Jadi kalau Bapak Ibu bilang, jemaat kita sekarang makin habis, saya pun gak pusing. Siapa yang Anda yang masih ada, siapa yang Anda masih digembalakan, siapa yang Anda yang masih rindu akan kebenaran, yuk kita sama-sama. Itu aja. Toh rame-rame banyak-banyak juga bukan mempengaruhi keuangan kita jadi banyak, enggak juga. Tapi orang yang punya belas kasihan itu, dia akan berbuat tanpa dia harus mencari keuntungan dari hal-hal itu. Saya ini kan hamba Tuhan, pendeta yang juga masih struggle dengan hidup saya. Saya berjuang, tapi sebisa saya dengan Ibu Gembala, apa yang kami perbuat untuk meringankan ke jemaat, akan kami buat. Akan kami buat. Makanya ya, jangan jadi orang Kristen yang ngomongnya begini, untuk apa aku hidup kalau aku harus menderita. Lihat, ada orang lain juga yang membutuhkan tangan kita sebagai kepanjangan tangan Tuhan. Jangan pada pelit ya. Masuk neraka loh, pelit-pelit loh. Bener. Saya nggak nyumpain. Nggak ada tempat dimanapun buat orang pelit. Tapi orang yang tergerak hatinya, dia orang yang mudah untuk berbuat. Itulah yang dirindukan Tuhan. Next, yang terakhir. Maka firman Tuhan katakan, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Jadi gini Bapak Ibu. Standar kekristenan, apa yang diajarkan Tuhan untuk mengasihi orang lain adalah ketika kita berbuat bagi diri kita. Kan hampir semua orang mengasihi dirinya. Kecuali orang-orang yang
ya udah agak-agak nggak jelas hidupnya, dia pasti akan pikirkan bagaimana aku sehat, maka aku perlu istirahat baik, aku perlu untuk makan, mengkonsumsi makanan yang baik, pikiran baik, berpikir positif dan sebagainya, olahraga dan sebagainya. Ya kalau orang tiap hari cuma mabuk, judi lagi, mabuk lagi ya udah lu sudah bukan manusia lagi lah itu ya. Udah gak ngerti manusia lah itu artinya. Tapi sepanjang dia masih mengerti, dia pasti mengasihi dirinya. Dan itulah yang Tuhan minta untuk kita memperlakukan sesama. Jadi bagaimana kita mengasihi sesama? Bukan cuma sekedar apa yang kita perbuat bagi diri kita, perbuat kepada orang lain. Makanya kan firman Tuhan katakan begini, kalau kau punya baju dua, kasih satu sama yang lain. Kalau orang mengatakan, ayo kita jalan 1 mil, jalanlah 2 mil. Kita harus berbuat lebih dari apa yang kita bisa. Itu kekristenan yang benar. Meminta supaya setiap orang memperlakukan orang lain. Orang-orang Kristen sesama itu diperlakukan sedemikian. Tapi ini enggak. Kita bisa mengasihi diri kita, tapi kita enggak bisa mengasihi orang lain. Ya, bahkan kita memfitnah, menyakiti. Makanya kalau kita lihat sekarang ini kan lagi marak ini, hari ketiga ya, perang Rusia dengan Ukraina. Berapa ribu orang sudah mati. Atas nama apapun perang itu tidak pernah baik. Dan saya percaya karena mereka tidak menjadi manusia yang benar dan seutuhnya lah, maka dia berani mengorbankan ribuan nyawa hanya untuk kepentingannya sendiri. Wah ini kalau berlarut-larut ya, saya dengar sekarang Jepang udah mulai terprovokasi ikut marah dan sebagainya. Ini kalau dua kubu ini antara blok apa namanya ini Amerika ini NATO dengan mereka ini menyatu ya. Mungkin ini gabungnya ada Cina, ada Korea Utara, kayak begitu. Oh, ini bisa perang dunia ketiga loh. Kamu pada mati loh nanti loh. Kita di blok mana? Perang, ikut perang, aduh habis loh kita. Hanya satu orang yang memerintahkan serang, dunia menjadi kacau. Lalu siapa ini? Saya nggak ngerti tentang politik jauh, saya nggak ngerti tentang urusan-urusan yang dipikirkannya jauh, tapi menurut saya belum jadi manusia. Dia kehilangan apa yang seharusnya dia lakukan. Demi kepentingannya, entah ini, entah itu, entah apalah itu. Serang, berapa ribu orang mati. Keluarga yang kehilangan ayah, istri yang harus menjanda, suami yang harus menjadi duda. Anak yang menjadi yatim piatu. Di mana belas kasih? Ada katanya pengamat yang mengatakan cuma Indonesia yang bisa meredakan konflik itu. Indonesia mau bikin apa ya? Mudah-mudahanlah ada orang-orang yang punya hati dan mengatakan, Tin, tobat lu Tin. Gara-gara lu nih jadi begini, perang dunia. Tobat lu Tin. Mungkin dia bilang, apa kau? Matikan kau? Orang udah kalap, udah gak bisa dikasih tahu. Gak bisa dikasih tahu. Karena dia menjadikan orang lain itu untuk kepentingannya. Dia memanfaatkan orang lain bagi keuntungannya. Marilah kita berbelas kasihan dengan orang lain. Ya, nanti kalau kamu pergi ngelihat ada orang yang udah susah gitu ya, bantu, kasih makan. Jangan pelit. Saya sekali lagi bilang jangan pelit, lu masuk neraka lu. Saya geram banget tuh sama orang pelit lu. Kok bisa ya hidup itu pelit ya? Mau dikemanakan uangmu itu? Mau dikemanakan hasilmu itu? Kemarin baru satu orang hamba Tuhan pendeta yang katanya
ada orang terdekatnya yang menjadi orang tangan kanan, dia bilang, ini dia punya uang tersimpan itu berkisar 79 miliar. Belum rumahnya, belum rukonya, belum ininya, belum kaya. Nggak sakit, nggak apa-apa, nggak tahu apa, nggak ini, masih sehat-sehat, mati. Baru mati dia. Makanya saya sekarang ngerti ya, kenapa orang-orang yang sudah mengerti tentang hidup seperti Bill Gates, dia kan buat foundation itu, yayasan yang berkata begini, kalau aku mati, upayakan dalam waktu sekian tahun semua hartaku harus habis, bagi kemanusiaan. Itu udah ngerti hidup itu. Saya nanti kalau punya duit juga mau bikin begitu. Sebab gini, Stephen ini anakku, dia punya rezeki berkatnya sendiri loh. Makanya saya bilang gini, bekali anak-anakmu dengan kebenaran. Bekali dengan pengetahuan. Didik mereka dengan baik. Urusan ke depan hidupnya itu urusan dia. Dan berkat Tuhan itu ada baginya. Nggak salah kalau aku ninggalkan rumah kepadanya. Tapi kalau harta terlalu banyak, nanti dia bisa bunuh-bunuhan. Nanti ya, saya nggak tahu, saya masih punya kesempatan nggak untuk punya uang banyak. Saya mau bagi-bagiin. Bener. Udah mati juga kita nggak tahu ngapain lah. Ya, jangan pada pelit ya. Masuk neraka loh. Harus punya belas kasihan. Tergeraklah hatimu oleh belas kasihan. Next, yang terakhir sekali. Maka apa yang dikatakan Tuhan kepada orang ini, ahli Taurat ini? Tuhan berkata kepadanya, kalau begitu pergilah dan perbuatlah demikian. Ini perintah loh. Bapak Ibu tahu nggak? Ini konteksnya apa? Ini bicara hidup kekal loh. Baca dari awal. Bagaimana supaya aku nih, saya baca lagi dari awal ya supaya Anda ngerti ya. Nih, gimana dia ngomongnya itu? Coba perhatikan. Di ayat yang pertama ya, ayat 25 ngomong gini. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup kekal? Ini konteksnya ngomong hidup kekal loh. Bicara sana nanti. Makanya kenapa saya selalu bilang begini, jobs, jadi orang baik. Nih, ini buktinya. Ini buktinya. Ini buktinya. Jadi memang saya juga tahu, saya kan hamba Tuhan, saya belajar pendidikan teologi ini formal tidak kurang dari 19 tahun. Sampai saya mencapai gelar S3, itu gak main-main. Betul, keselamatan itu karena anugerah. Yesus yang datang, dia yang mengorbankan dirinya menjadi keselamatan bagi kita. Betul, setelah itu ngapain? Nih ngomong hidup kekal, jadi orang baik. Gak baik mau masuk surga. Surga yang mana? Amin. Mari kita teduhkan jiwa kita. Oh haleluya. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya
dekapan kasih-Mu. Yuk bersama-sama kita bangkit berdiri dengan sungguh katakan, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu, bagai tanah gersang, bagai tanah gersang, menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, begitupun jiwaku, Tuhan. Mari bersama dengan sungguh katakan, hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi, haleluya. Seluruh isi hati kami, Tuhan Yesus, Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, hingga dalam indahnya dekapan. Yuk bersama lebih sungguh katakan, hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, hingga dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya Tuhan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Terima kasih untuk firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Kami menyebut diri kami sebagai makhluk yang mulia, manusia ciptaan Allah. Tapi kami tidak tahu hakikat diri kami. Kami tidak mengenali siapa diri kami. Sesungguhnya Tuhan perintahkan kami untuk menjadi panjangan tangan Tuhan, untuk memiliki belas kasih kepada sesama kami. Maafkan kami kalau selama ini kami menjadi pelit, menjadi kikir, kami gak peduli dengan kesulitan penderitaan orang lain. Kami mohon ampun Tuhan. Biarlah hati kami ini hati yang mudah tergerak oleh belas kasihan kepada mereka yang kesulitan. Supaya hidup kami menjadi kepanjangan tangan-Mu, supaya hidup kami menjadi alat peraga Tuhan untuk memperagakan tentang kasih Kristus. Sebab itu berkatilah seluruh umat-Mu ini Tuhan, supaya hidup kami bahkan di sisa waktu kami boleh menjadi
Terima kasih berkati semua kami yang hadir. Apapun yang menjadi pergumulan kami, kiranya Tuhan menjadi jawaban atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus Gembala kami yang baik, kami bersyukur, kami berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Semua kita diberkati Tuhan, sama-sama katakan. Silakan duduk kembali. Boleh tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Firman Tuhan yang sangat memberkati Bapak Ibu kita semua. Amin. Haleluya. Tiba waktunya kita akan berikan persembahan kita yang kedua. Kita siapkan yang terbaik untuk Tuhan sebab memberi menjadi kesukaan bagi kita semua. Haleluya. Sama-sama katakan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, segala puji syukur hanya bagimu, sebab Kau yang layak dipuja. Haleluya. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Sama-sama bersorak bagi Tuhan. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita mendengarkan pengumuman, adakah yang baru pertama kali beribadah hadir pada hari ini? Kalau ada, boleh berdiri di tempatnya saja. Kami mau menyapa Bapak Ibu Saudara. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Tuhan. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Puji Tuhan, selamat datang, selamat bergabung di Gereja Betel Indonesia di tempat ini. Kalau belum ada tempat beribadah yang menetap, boleh jadikan GBI-Call tempat ini menjadi tempat kita mengenal dan dikenal oleh Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Pengumuman bagi kita, seperti biasa di tempat ini, kita adakan 2 kali ibadah setiap minggunya. Yang pertama masuk pukul 10 pagi, disertai dengan sekolah minggu. Yang kedua masuk pukul 17 ataupun pukul 5 sore, disertai juga sekolah minggu. Marilah kita pilih jam-jam ibadah kita sesuai dengan waktu yang kita miliki. Pengumuman selanjutnya, hari Jumat di tempat ini, Jumat tanggal 4 Maret ya, kita akan adakan doa malam di tempat ini. Seluruh sidang jemaat Tuhan boleh bergabung sama-sama. Kita masuk pukul 19 WIB ataupun pukul 7 malam. Pengumuman selanjutnya, hari Sabtu di tempat ini kita adakan ibadah youth. Hari Sabtu tanggal 5 Maret ya. Tanggal 5 Maret kita adakan ibadah youth di tempat ini, masuk juga pukul 19 ataupun pukul 7 malam. Mungkin itu saja pengumuman bagi kita pada saat siang hari ini. Maju terus dalam Tuhan, sebab orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Pengumuman selanjutnya ada sedikit lagi ya.
bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun Haleluya, bulan haleluya. 2 Biar saya boleh aja, Bapak nggak ngerti dah. Udah saya aja. Adakah di antara jemaat yang berulang tahun bulan Januari sampai Februari boleh maju ke depan? Kita akan mendoakan. Ada Lisbeth, siapa lagi? Ada Jevo, siapa lagi? Mari. Ada Ibu Sondang Purba, ada siapa lagi? Mari nak, mari. Ada, ya, maju saja yang Januari, Februari ulang tahun, maju ke depan. Maka kami semua akan mendoakannya. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Yuk sama-sama yuk. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Yuk, tiup lilin nanti ya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Jangan ditiup ya, ini Omikron. Nanti saya nggak mau makan. Oke, diketok aja, ya dimatiin. Digeprek, ya oke. Tepuk tangan dong. Oke. Ibu Sondang ulang tahun yang ke-30. Lisbeth yang ke-15. Semakin muda aja ya. Oke. Saya nggak tahu, makanya saya bilang begitu. Berapa usia kalian? Yang jelas saya turut bersuka cita karena Tuhan memberikan usia panjang umur, sehat-sehat, diberkati Tuhan, semakin Tuhan pakai. Yuk kita berdoa bagi mereka. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan keempat anakmu yang berulang tahun di bulan Januari dan Februari. Tuhan terima kasih betapa baiknya Tuhan bagi mereka. Sehingga mereka boleh Tuhan beri kesempatan untuk hidup. Di mana mereka boleh menata hari-hari mereka untuk semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Maka kami berdoa Tuhan kepadamu, berkatilah mereka, berikan kesehatan, kekuatan. Biarlah Tuhan memberkati setiap apa yang mereka usahakan, setiap apa yang mereka kerjakan, bahkan pergumulan mereka, kerinduan mereka. Tuhanlah menjadi jawaban atas mereka semua. Kuserahkan keempat orang anakmu ini Tuhan, Ibu Sondang, Lisbeth, haleluya, Jevo, Cahaya ke dalam tanganmu. Kiranya Tuhan memberkati mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Kuenya nanti dimakan buat kalian berempat aja ya. Yang lainnya nggak usah. Saya serahkan kembali. Puji Tuhan. Ya, kita akan akhiri ibadah kita. Kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan bacakan tekad bersama gereja Tuhan di tempat ini. 3, 2, ya. Kepada Tuhan Yesus Kristus Juru Selamatku, aku berkata, bagaimanapun, kapanpun, dan dimanapun, untuk kepengikutanku kepada Tuhan, aku akan berkata siap, hidup sesuai dengan kebenaran firman-Nya, untuk menjadi berkat bagi semua orang. Sekarang kami siap kembali dalam keseharian kami, untuk mengandalkan kebenaran firman-Mu. Berapapun harga yang harus dibayar, untuk menyukakan hatimu setiap saat. Aku siap, aku ingin Tuhan pakai sedemikian rupa. Hingga hari terakhir aku mendengar Engkau berkata, baik sekali Engkau hambaku yang baik dan setia. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya.
nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku yang benar. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Di akhir ibadah sesi pertama ini Tuhan, kami naikkan rasa syukur, hormat kami bagimu ya Tuhan. Sebab Engkau yang sudah menyertai ibadah ini dari awal pertengahan hingga pada saat ini ya Tuhan. Kami rasakan lawatan-Mu Tuhan, menjamah kami setiap yang hadir pada saat siang hari ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah naikkan pujian kami, syukur kami. Kami sudah menyembah-Mu ya Tuhan. Biarlah semua pujian penyembahan kami ini yang sudah kami naikkan guna hormat kemuliaan bagi nama-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kalau kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, yang mengajar kami Tuhan, supaya kami menjadi manusia yang peduli kepada orang lain, pada sesama kami manusia. Sebagaimana kami mengasihi diri kami sendiri, kami wajib melakukan itu kepada orang lain ya Tuhan. Sebab itu perintah-Mu bagi kami. Karena kami Tuhan mau hidup dalam kekekalan yang abadi ya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, mampukan kami, kuatkan kami ya Tuhan, supaya kami boleh melakukan kebenaran firman-Mu di tengah-tengah sesama kami, dimanapun kami berada ya Tuhan. Tangan-Mu yang menuntun memberkati kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik buat firman-Mu. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Dr. Juan Huta Barat yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau memakai hamba-Mu ini terus Tuhan, untuk menyampaikan pekabaran Injil dimanapun hamba-Mu ini melayani. Tuhan yang memberkati, beri dia hikmat, kemampuan dengan kesehatan yang sempurna Tuhan, menjadi milik hamba-Mu ini Tuhan. Sehingga dalam setiap pelayanannya Tuhan, banyak jiwa yang dimenangkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarga hamba-Mu, Ibu Gembala, dan ketiga anak hamba-Mu itu. Cukupkan segala keperluannya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa buat Pendeta Mesak Alexander Untung ya Tuhan, sebagai pimpinan gereja kol yang ada di seluruh Indonesia ini. Tuhan yang memberkati hamba-Mu, Tuhan yang memakai hamba-Mu untuk memimpin gereja-gereja Tuhan yang ada di seluruh Indonesia ini. Berkati seluruh gereja kol terhubung ya Tuhan. Berkati hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan, bahkan seluruh sidang jemaat Tuhan, dimanapun Tuhan berada. Tuhan yang berkati. Berkati pelayanan hamba-Mu di Cikampek. Cukupkan keperluannya ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Dan berdoa buat khususnya Tuhan gereja Tuhan di tempat ini. Berkati gelar gereja Tuhan di tempat ini, menjadi saluran berkat-Mu Tuhan di seliling kota Amplas ini, bahkan di kota Medan ini, bahkan ke seluruh penjuru bumi Tuhan. Biarlah gereja Tuhan di tempat ini menjadi saksi-Mu ya Tuhan, membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan, menjadi orang yang mengenal dan dikenal oleh Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kalau kami sudah mengumpulkan persembahan kami, Tuhan berkatilah persembahan ini. Berkatilah Tuhan supaya boleh kami gunakan untuk dana operasional gereja Tuhan di tempat ini, untuk kemuliaan nama-Mu saja. Berkati tangan-tangan yang sudah memberi, bahkan yang belum memberi, Tuhan yang berkati. Berkati kami Tuhan. Berkati seluruh sidang jemaat Tuhan. Dalam setiap pergumulannya, Tuhan yang menjadi jawaban.
Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hibur ya Tuhan. Mencari pekerjaan, Engkau buka pekerjaan bagi mereka. Setiap usaha pekerjaan jemaat-Mu Tuhan, tolong Tuhan yang memberkati. Dalam kegiatan sepanjang minggu ini, Tuhan yang campur tangan, menjadikan umat-umat-Mu berhasil di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Yang terakhir kali kami Tuhan berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia ini. Kami serahkan bangsa dan negeri kami ini ke dalam tangan-Mu. Dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Dari seluruh penjuru Indonesia ini Tuhan berkati. Kalau saat ini Tuhan kami mendengar banyak yang terjadi. Khususnya Tuhan banyak peperangan. Tuhan tolong. Tolonglah bangsa ini tidak akan terprovokasi ya Tuhan. Kan situasi yang terjadi. Jangan Tuhan peperangan terjadi itu kami kutuk di dalam nama Yesus. Kuasa-Mu bekerja Tuhan. Pulihkan hati mereka. Pulihkan bangsa mereka Tuhan. Sehingga kedamaian itu menjadi milik mereka ya. Dalam nama Yesus. Pujilah Engkau Allah. Dan berdoa buat Bapak Presiden kami Jokowi. Maruf Amin. Bahkan seluruh jajaran pemerintahan dari pusat hingga ke daerah. Tuhanlah yang campur tangan. Pakai mereka Tuhan. Untuk membuat bangsa ini tetap aman. Dalam lindungan Tuhan yang Maha Tinggi. Terpujilah Engkau Tuhan. Jikalau sebentar kami akan pulang dari tempat ini Tuhan. Berkatilah perjalanan kami. Tibakan kami di rumah kami masing-masing tak kurang suatu apapun. Biarlah Tuhan yang campur tangan. Bertemu kami dengan keluarga. Dengan sukacita dalam damai sejahtera yang daripada Tuhan. Dan berdoa buat bagi jemaat Tuhan yang baru pertama kali beribadah di tempat ini. Tuhan berkatilah mereka, berkati hidup mereka, biarlah mereka Tuhan diberkati dalam setiap usaha pekerjaan mereka, keluarga mereka Tuhan berkati, apapun yang menjadi rencana mereka, Tuhan yang campur tangan seturut dengan kehendak-Mu ya. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, inilah yang menjadi doa dan harap kami, yang kami sampaikan di dalam nama-Mu, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa dan bersyukur. Mari kita sama-sama ucapkan doa yang Tuhan ajarkan bagi kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari barang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan adalah gembala kami yang baik, yang akan mengantar kami ke padang rumput hijau, dan mata air tenang oleh karena nama-Mu. Biarlah gada dan tongkat-Mu terus mengarahkan hidup kami. Dimanapun kami berada, Tuhan memampukan kami untuk menjadi pembawa shalom Allah di tengah-tengah sesama kami. Hormat tertinggi kami aturkan kepada Tuhan dalam nama Yesus. Kekasih-kekasih Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta pemagaran penghiburan dengan kuat kuasa Roh Kudus, kiranya menyertai dan memberkati kita siang ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, beri syukur hanya bagi-Mu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus,
Tuhan.